Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia dengan NIM 200211502015 dari kelas Arsitektur A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah arsitektur dunia berdasarkan perkembangan arsitektur dunia yang terjadi mulai dari arsitektur kuno hingga arsitektur pasca revolusi industri. Nah, yang pertama, arsitektur Yunani kuno, di mana arsitektur ini adalah karya arsitektur yang dihasilkan oleh orang berbahasa Yunani atau orang Helenik, yang budayanya berkembang di dataran Yunani dari Peloponnesos, Kepulauan Aegea, serta koloni-koloninya di Anatolia dan Italia sepanjang suatu periode dari 900 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi, yang mana karya-karya arsitektural paling awal yang masih terlestarikan berasal dari sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Arsitektur Yunani kuno terkenal karena kuil-kuilnya. Banyak diantaranya yang ditemukan di seluruh wilayah tersebut, kebanyakan berupa reruntuhan, tetapi banyak yang pada dasarnya utuh. Nah, jenis bangunan penting kedua yang bertahan sepanjang dunia Helenik adalah teter ruang terbuka dengan terik tertua sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Nah, bentuk-bentuk arsitektural lainnya yang dapat menjadi bukti adalah gerbang prosesional atau propylea, alun-alun publik atau agora yang dikelilingi deretan pilar bertingkat atau stoa, gedung dewan kota atau Beleuterion, monumen publik, makam monumental atau museum, dan stadium. Arsitektur Yunani kuno dapat dibedakan dari karakteristiknya yang sangat formal, baik struktur maupun dekorasi. Hal ini khususnya terjadi dalam kasus kuil-kuil di mana masing-masing bangunan tampaknya dipahami sebagai suatu entitas pahatan di dalam lanskapnya. Nah, kebanyakan bangunan ini dibangun di dataran tinggi sehingga keanggunan proporsinya dan efek cahaya pada permukaan dapat terlihat dari semua sudut. Selanjutnya yang kedua yakni arsitektur klasik, di mana arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenik dan Kekaisaran Romawi. Secara umum, ciri dari arsitektur klasik yakni memiliki banyak sekali ornamen atau hiasan hampir di setiap sudut bangunan, penggunaan kolom dan balok sebagai elemen utama, kemudian biasanya berupa bangunan yang besar dan megah dengan waktu pengerjaan yang cukup lama dikarenakan sedikitnya jumlah pekerja. Kemudian memanfaatkan efek distorsi mata untuk menciptakan kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan utamanya. Kemudian bahan utama menggunakan bahan yang langsung diambil dari alam. Dan yang terakhir, setiap bangunan pada arsitektur Yunani kuno adalah bagian integral dari seluruh struktur keseluruhan. Karenanya peninggalannya dapat dikonstruksi menjadi suatu bangunan yang sebenarnya. Adapun karakteristik arsitektur klasik, yakni terletak di daerah yang kaya akan batu kapur dan marmer, kemudian geografis yang beragam, sehingga setiap tempat menjadi istimewa dan memiliki karakter, lalu dipersonifikasikan sebagai dewa-dewa. Kemudian kuil-kuil Yunani hanya berisi patung dewa, tidak ada ruang imam seperti di Mesir. Kemudian kuil Yunani tidak digunakan untuk pemujaan terhadap dewa, tapi tempat tinggal para dewa yang melindungi mereka. Dan terakhir, prinsip statis diterapkan pada arsitektur Yunani. Ini memungkinkan objek dapat diamati dari berbagai sudut pandang. Kemudian selanjutnya, arsitektur abad pertengahan. Abad pertengahan atau the Middle Ages adalah periode sejarah klasik di Eropa yang berkembang pada awal Masehi dan perkembangan agama Kristen di Eropa. Periode ini ditandai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan kejayaannya beralih ke kota Konstantinopel. Nah, salah satu contoh arsitektur abad pertengahan yaitu pada bangunan periode Bizantium, di mana bangunan ini memiliki ciri khas dan karakteristik yakni dena berbentuk basilika, salin atau poligon,
Kemudian bahan bangunan utama adalah bata, disusun berdasarkan pola dekoratif atau dilapisi plesteran mortar. Kemudian atap ditutupi dengan lapisan timah. Kemudian eksterior bangunan terlihat cukup sederhana, datar dengan jendela yang kecil dan berteralis. Selanjutnya interior bangunan dipenuhi dengan mosaik dengan berbagai ragam warna. Kemudian gambar mosaik adalah cerita dari kisah Injil dan epos kekaisaran. Nah, selanjutnya kolom bangunan memiliki banyak ornamen dan ukiran yang berciri khas kekaisaran Romawi Timur. Dan yang terakhir, atap berbentuk kubah sangat ditonjolkan yang diletakkan di atas bukaan dena berbentuk persegi. Nah, selanjutnya yang keempat yakni arsitektur gotik. Arsitektur bergaya gotik lahir pada periode romantik, di mana arsitektur gotik berkembang sejak abad ke-12. Awalnya, arsitektur gotik dikenal sebagai opus Francigenus atau gaya Prancis, karena memang mula-mula berkembang di Prancis. Nah, salah satu ciri khas arsitektur gotik adalah lengkungan dan busur tidak lagi berbentuk setengah lingkaran, tapi membentuk ujung yang runcing, atau biasa disebut pointed arch. Variasi ribbed fault line dihasilkan pada era gotik juga mencakup depressed arch, yaitu busur dengan kelengkungan yang landai, van vaulting, yaitu rusuk kubah rapat yang dijajar seperti kipas, maupun beberapa varian lain. Nah, salah satu ciri khas arsitektur gotik adalah lengkungan dan busur tidak lagi berbentuk setengah lingkaran, tapi membentuk ujung yang runcing, atau biasa disebut pointed arch. Variasi ribbed fault line dihasilkan pada era gotik juga mencakup depressed arch, yaitu busur dengan kelengkungan yang landai, van vaulting, yaitu rusuk kubah rapat yang dijajar seperti kipas, maupun beberapa varian lain. Adapun karakteristik bangunan bergaya gotik antara lain yakni terdapat pada menara atau tower. Keberadaan menara di depan dan belakang bangunan menjadi ciri khas bangunan bergaya gotik, terutama pada bangunan gereja. Kemudian struktur bangunannya yang tinggi atau vertikal. Bangunan gotik umumnya memiliki tinggi yang jauh melebihi skala manusia. Karenanya pada masa itu katedral atau biara gotik menjadi bangunan pencakar langit bila dibandingkan dengan bangunan sekelilingnya. Kemudian struktur atap flying beders. Ciri terpenting pada bangunan bergaya gotik adalah sistem struktur atap yang berbentuk flying beders, yaitu balok miring yang melayang dan menyalurkan beban ke atap, serta memperkuat bangunan sekaligus juga sebagai estetika. Selanjutnya langit-langitnya berbentuk busur meruncing. Adapun pemakaian bentuk ribbed vault atau kubah yang menyerupai kubus, memiliki bukaan-bukaan yang lebar, menggunakan kaca patri, kemudian diwarnai ornamen religius. Dan yang terakhir terdapat clerestory jendela dan dinding-dinding penopang. Selanjutnya yakni arsitektur Renaissance. Arsitektur Renaissance merupakan arsitektur Eropa antara awal abad ke-15 dan awal abad ke-17, tepatnya ketika Eropa memasuki masa Renaissance. Munculnya gaya arsitektur ini menunjukkan kebangkitan kembali budaya klasik yang dimulai dari Florence, Italia hingga menyebar ke seluruh benua Eropa. Kehadiran arsitektur Renaissance kemudian menggantikan gaya arsitektur gotik abad pertengahan. Nah, dilihat dari gaya bangunannya, arsitektur Renaissance terinspirasi dari gaya arsitektur klasik yang berasal dari prinsip bangunan pada masa peradaban Yunani dan Romawi kuno. Adapun karakteristik arsitektur Renaissance, yang pertama dena bangunan. Dena bangunan Renaissance memiliki tampilan persegi dan simetris, di mana proporsinya didasarkan pada sebuah kisi. Kemudian fasad. Fasad dari bangunan dengan arsitektur Renaissance dibuat secara simetris di sekitar sumbu vertikal bangunannya. Kemudian terdapat kolom dan pilaster. Selanjutnya terdapat lengkungan, kubah, langit-langit, pintu, jendela, dan tembok. Nah, salah satu contoh bangunan arsitektur Renaissance yakni Museum Bank Indonesia. Selanjutnya yakni arsitektur pada masa revolusi industri. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18,
di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja hewan dan manusia, yang kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Adapun yang menjadi ciri khas arsitektur pada masa ini yaitu bentuknya yang asimetrik, kubis atau semua sisi dalam komposisi, dan kesatuan bentuk dan elemen bangunan menyatu dalam komposisi bangunan. Adapun perkembangan pada bahan bangunannya yakni besi jadi baja yang dicor sebagai balok atau batang yang berprofil, dan juga diolahnya tanah yang mengandung silikon menjadi semen untuk konstruksi beton, serta dibuatnya lembaran kaca tebal dan lebar untuk bangunan. Nah, salah satu contoh yang dapat kita lihat pada masa revolusi industri ini yaitu pada bangunan Menara Eiffel, di mana menara ini dibangun setinggi 300 meter. Ide atau konsep berasal dari berbagai bentuk jembatan di Amerika dan Eropa yang konstruksinya menggunakan rangka baja berkaki 4 dan membentuk lengkungan, di mana menara ini hasil kerjasama arsitek Gustave Eiffel dan ahli sipil Morse Koechlin. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sejarah arsitektur dunia, mulai dari arsitektur kuno hingga arsitektur pasca revolusi industri. Semoga dalam penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.